Apakah energi listrik dapat habis? Pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas saat ini, sebab kita kenal mungkin listrik bisa dikatakan sebagai sebuah energi yang paling banyak kita gunakan saat ini. Kita tidak mungkin lepas dari sebuah yang namanya energi listrik, baik itu untuk keseharian ataupun untuk alat-alat kebutuhan transaksi muamalah, ya kan? Nah, namun nih yang menariknya, meskipun listrik adalah bisa dikatakan sebagai energi paling penting saat ini untuk kita, namun sedikit sekali orang yang memahami cara kerja, kemudian fungsinya, kemudian bagaimana cara membangkitkannya, dan bagaimana sifat-sifatnya. Kok bisa gitu ya? Nah, untuk menjawab apakah energi listrik ini dapat habis atau tidak nih, kita sebaiknya harus menyelami bagaimana cara kerja listrik itu sendiri, sebab akan mempermudah kita menemukan jawabannya. Baik, untuk mengetahui cara kerja dari listrik ini, kita akan berpetualang nih pada sebuah unsur terkecil di alam semesta ini, yaitu atom. Di dalam atom juga nih ternyata ada bagian-bagian atau partikel-partikel kecil lainnya yang disebut subatomik, dimana di dalamnya kan ada proton, kemudian ada elektron, kemudian ada neutron, dan lain sebagainya. Dan yang itu tiga intinya lah. Nah, untuk mempermudah kita memahami listrik ini nih, jadi bahasa Inggrisnya listrik itu adalah elektrik, ya, dimana elektrik ini adalah imbuhan dari kata elektron itu sendiri, sehingga bisa dikatakan bahwa listrik atau elektrik adalah bagian dari alam semesta itu sendiri yang hadir secara alami, termuat pada sebuah partikel-partikel terkecil, yaitu atom. Semua benda terdiri dari atom dan tentu memiliki subatomik seperti proton dan elektron. Bisa dikatakan jika kita juga memiliki listrik di dalamnya. Tentu saja bukan listrik yang kita kenal saat ini ya. Sebab awalnya elektron-elektron pada sebuah benda nih ada dalam kondisi netral atau stabil ya. Nah, untuk membuatnya dapat termanfaatkan menjadi energi listrik seperti untuk ngecas HP sobat tuh ya, maka energi listrik atau elektron ini perlu dibangkitkan. Nah, untuk membangkitkan energi listrik ini terbagi menjadi dua metode ya, yaitu secara alami seperti petir dan cara buatan ya. Nah, untuk cara buatan ini paling umum itu menggunakan generator ya, meskipun ada juga yang menggunakan sel surya dan cara-cara lainnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membangkitkan energi listrik? Nah, untuk membangkitkan energi listrik ini kita memerlukan sebuah pembangkit listrik, dan pembangkit listrik paling umum digunakan saat ini adalah menggunakan generator listrik. Generator listrik ini membangkitkan energi listrik dengan cara sistem induksi elektromagnetik. Ini gimana tuh? Induksi elektromagnetik merupakan proses di mana medan magnet yang berubah-ubah membangkitkan aliran listrik pada sebuah konduktor. Proses ini melibatkan perubahan medan magnet yang mempercepat dan memperlambat elektron di dalam konduktor. Nah, ketika medan magnet yang berubah-ubah melewati konduktor, perubahan ini biasanya karena berputar ya, maka flux magnet yang melintasinya juga akan berubah-ubah. Flux magnet ini adalah jumlah medan magnet yang melintasi suatu permukaan. Perubahan flux magnet ini akan membangkitkan gaya gerak listrik pada konduktor. Gaya gerak listrik ini akan memaksa elektron-elektron pada konduktor untuk bergerak, sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, generator listrik ini biasanya menggunakan energi mekanik lain untuk memutarkan atau menghasilkan energi listrik ya. Untuk memutarkan atau menggerakkan generator listrik ini ada banyak cara, seperti menggunakan energi air terjun, kemudian menggunakan energi panas bumi, menggunakan energi angin, kemudian batu bara, minyak bumi, kemudian menggunakan energi listrik untuk membangkitkan listrik lagi, lalu kemudian menggunakan energi otot manusia, teknik pernapasan, cakra, haki, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa kita tarik kesimpulan jika listrik merupakan sebuah energi yang secara alami hadir di sekitar kita. Namun untuk menghasilkan energi listrik dan dimanfaatkan oleh kita sebagai sumber energi
yang dapat dimanfaatkan oleh kita itu, maka energi listrik perlu dibangkitkan. Namun sayangnya nih, untuk saat ini cara-cara untuk membangkitkan energi listrik ini kemungkinannya dapat habis ya. Bila kita memperhatikan data mengenai penghasil tenaga listrik di Indonesia saja, batu bara menyumbang sekitar 57%, gas alam sekitar 20%, hidro sekitar 13%, energi baru terbarukan sekitar 9%, dan minyak sekitar 1%. Pertanyaan berikutnya nih, karena emang cara membangkitkan listriknya ini menggunakan energi yang kemungkinan dapat habis gitu. Salah satunya kan batu bara nih. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa di Indonesia cara membangkitkan listriknya itu kebanyakan menggunakan batu bara? Sebab bisa dikatakan nih, batu bara itu merupakan sumber energi terbesar di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, sehingga menjadikan energi listrik ini dapat sangat murah dan efektif bila menggunakan batu bara tersebut. Yang kedua adalah pada masa lalu pemerintah mendorong masyarakat dan para pengusaha untuk memanfaatkan energi dalam negeri, yaitu batu bara, untuk pembangunan industri di Indonesia, sehingga membuat teknologi untuk membangkitkan listrik dari batu bara ini lebih matang dan infrastrukturnya lebih rapih dibandingkan teknologi-teknologi untuk membangkitkan listrik dari sumber energi lainnya. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan batu bara tercatat sekitar 37,6 miliar ton per tahun 2021 dengan tingkat produksi sekitar 550 juta ton per tahun. Maka perkiraan masa depan batubara Indonesia sekitar 60 atau 70 tahun lagi. Itu pun belum ditambah dengan penemuan-penemuan tambang baru yang bisa saja ditemukan di waktu-waktu lainnya. Menurut data International Energy Agency (IEA), pada tahun 2020 bahan bakar fosil menyumbang sekitar 63,7% dari total produksi listrik di seluruh dunia. Menurut BP Statistical Review of World Energy tahun 2021, cadangan gas alam terbukti di seluruh dunia saat ini sekitar 205,5 triliun meter kubik. Produksi gas alam global pada tahun 2020 mencapai sekitar 3,8 triliun meter kubik per tahun. Para ahli energi memperkirakan bahwa cadangan gas alam yang ada dapat bertahan selama beberapa dekade hingga lebih dari 100 tahun ke depan. Menurut laporan International Energy Agency terbaru, dalam 5 tahun terakhir 2015 sampai 2020, energi terbarukan tumbuh lebih cepat daripada energi fosil. Pertumbuhan energi terbarukan di dunia mencapai 12% pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. IEA juga memperkirakan bahwa pada tahun 2025 nih, energi terbarukan akan menjadi sumber energi terbesar ketiga di dunia ya, setelah minyak mentah dan gas alam, dengan kontribusi sekitar 30% dari total pasokan energi global. Pada tahun 2040, IEA memperkirakan energi terbarukan akan menjadi sumber energi terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 40% ya. Oke, jadi bila kita berkaca pada cara kerja energi listrik, kemudian bagaimana cara listrik itu dibangkitkan dan energi-energi apa saat ini yang membangkitkan energi listrik itu, bisa kita tarik kesimpulan jika listrik tidak dapat habis ya. Energi batu bara dan gas alam saja sebagai energi yang diperkirakan akan habis nih, yang menyumbang kebanyakan pembangkit listrik saat ini, itu saja masih bertahan cukup lama ya. Ditambah dengan kesadaran masyarakat saat ini dan didorong dengan keputusan pemerintah untuk lebih berfokus untuk mendirikan pembangkit listrik terbarukan seperti dari angin, dari air, dari matahari gitu, yang membuat listrik ini akan tetap bisa digunakan meskipun energi gas alam ataupun energi-energi yang tidak dapat diperbarui itu dapat habis ya. Kecuali ada beberapa skenario yang mungkin saja dapat membuat listrik ini habis ya. Misalnya terjadi perubahan pada subatomik di dalam atom yang membuat perubahan sifat-sifat di dalamnya. Yang kedua adalah masyarakat yang lalai dan terlena dengan sistem industri yang sangat rapi saat ini,
yang menggunakan energi minyak bumi dan terus menggantungkan diri padanya dan tidak berinovasi. Dan yang ketiga adalah generasi berikutnya pada manusia, kapasitas otaknya tidak mampu untuk menggantikan bapak-bapak keren yang ada di belakang pembangkit listrik saat ini.